Ya, kasus pembunuhan Nia Kurniasari, seorang gadis penjual gorengan berusia 18 tahun di Padang Pariaman, Sumatera Barat telah menjadi sorotan publik dan media. Tersangka utama Indra Septiarman alias Indragon menghadapi proses hukum yang serius dengan ancaman hukuman berat. Kabarnya hukuman mati. Berikut adalah 10 poin penting terkait perkembangan kasus ini. Ya, yang pertama adalah identitas korban dan tersangka. Nia Kurniasari dikenal sebagai gadis pekerja keras yang membantu perekonomian keluarganya dengan berjualan gorengan. Tersangka Indra Septiarman itu berusia 26 tahun, adalah warga Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 6 Lingkung, dan diketahui sebagai residivis kasus pencabulan. Kalau udah memang dia ya guys pernah dimasukkan ke dalam penjara karena sebuah kasus itu harusnya jadi perhatian lebih ya karena untuk membuat orang itu masuk ke dalam penjara itu nggak mudah ya. Bahkan kalau di tempat saya ya, pencuri aja itu nunggu 1000 kali mencuri baru bisa dimasukkan ke dalam penjara ya, karena kalau udah dikumpulkan itu kegeramannya itu loh ya, kewaspadaannya itu. Nah, yang kedua adalah kronologi kejadian. Pada Oktober 2024, Nia ditemukan tewas dengan tanda-tanda kekerasan. Penyelidikan mengungkap bahwa Indra melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap korban. Yang ketiga adalah penangkapan tersangka. Indra Septiarman ditangkap oleh pihak kepolisian beberapa hari setelah penemuan jasad Nia. Dalam pemeriksaan, ia mengaku perbuatannya dan menjelaskan motif dibalik tindakan keji tersebut. Keempat, status residivis. Indra diketahui sebagai residivis dalam kasus pencabulan sebelumnya, menunjukkan pola perilaku kriminal yang berulang, yaitu tadi ya. Yang kelima, pasal yang dikenakan yaitu tersangka dijerat dengan beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, termasuk pasal 340 tentang pembunuhan berencana, pasal 338 tentang pembunuhan, pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dan pasal 285 tentang pemerkosaan guys. Ya, jadi berapa pasal ini? 4 guys. Ya makanya karena 4 itu kita menilai ini bakalan kena hukuman mati ya. Berlapis-lapis dia tuntutannya. Inilah kalau untuk seorang penjahat udah wajar nih, wajib nih kena kayak gini ya. Kasih aja lapis-lapis pasalnya, biar kapok dia, biar tanggung jawab atas apa yang telah diperbuat. Keenam, ancaman hukuman. Dengan jeratan pasal-pasal tersebut, Indra menghadapi ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ya kalau harapannya plus hukuman mati pak ya. Yang ketujuh adalah rekonstruksi kasus. Pihak kepolisian telah melakukan rekonstruksi untuk memperjelas kronologi kejadian, di mana tersangka memperagakan adegan-adegan yang menunjukkan bagaimana ia melakukan aksinya terhadap Nia. Yang kemarin beberapa waktu lalu itu sempat ya membuat booming TKP tempat kejadian perkara, dan keluarga diperlihatkan atas kekejian yang dilakukan oleh Indra Septiarman ya. Emang terus gak eneng utak, gak ada otaknya dia itu. Yang kedelapan adalah penyerahan berkas kejaksaan. Pada Januari 2025, berkas perkara dinyatakan lengkap dan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Pariaman untuk proses hukum selanjutnya. Berarti ini hukum kelanjutannya ini berlanjut pada Januari 2025 semalam ya. Yang kesembilan, harapan keluarga korban. Ya, keluarga Nia berharap tersangka mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Dengan beberapa anggota keluarga menginginkan hukuman mati bagi pelaku. Ya begitupun para netizen yang ada di Indonesia, baik di Indonesia ataupun di luar negeri, juga menginginkan hal yang sama ya, agar Indra Septiarman ini dihukum mati aja gitu loh. Karena
melihat dari riwayatnya juga dia residivis yang menyangkut tentang pencabulan gitu loh. Kemudian diperparah dengan perbuatannya yang lebih parah gitu. Ya, bahkan di sini kan tuntutannya adalah pembunuhan berencana, berarti dia sudah merencanakan itu gitu loh. Satu pasal aja ya yang dikenakan sama dia itu udah bisa masuk ke dalam penjara 15 tahun lamanya. Konon lagi perencanaan untuk melakukan pemerkosaan gitu loh, penganiayaan. Ya ini semua udah lengkap gitu. Kalau memang kita mengarah kepada hukuman mati bagi si Indah Septiarman, ya, yang bersembunyilah, yang di sini, bahkan salah satu anggota keluarganya Indra sampai ditangkap juga karena mencoba untuk melindungi. Ya ini memang harus hukuman mati nih, gak bisa enggak gitu loh. Ya. Yang ke-10 adalah perhatian publik dan media. Kasus ini telah menarik perhatian luas dari masyarakat dan media, memicu diskusi tentang keamanan perempuan, perlindungan hukum, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual dan pembunuhan, guys. Proses hukum terhadap Indra Septiarman masih berlangsung dan masyarakat menantikan keadilan lagi bagi Nia Kurniasari serta langkah-langkah preventif untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Ya, jadi poin pentingnya ya, kalau menurut aku dari 10 poin ini adalah berhati-hati sama residivis, orang yang pernah masuk penjara. Ya, kalau dia narkoboy, masuk ke penjara karena narkoboy, ya entah kenapa niscaya ya dia akan pakai lagi narkoboy setelahnya. Jadi apa fungsinya di penjara kalau misalnya dia keluarnya dari penjara dia pakai lagi. Begitupun si Indra, masuk dia di penjara karena kasus pencabulan, keluar dia lakukan lagi. Ini kan menunjukkan bahwasanya efek jera bagi pelaku itu kurang maksimal. Ya kita nggak boleh tutup mata, banyak faktor yang membuat orang itu bisa berubah sebetulnya. Walaupun nggak di penjara juga bisa berubah. Contohnya adalah faktor keluarga, pendukung gitu. Kemudian faktor pekerjaan. Nah, tapi kalau udah otaknya ngeres, otaknya memang kriminal, ya sebetulnya ya susah gitu loh. Tapi kita tuntut ya supaya Indra Septiarman ini dihukum seberat-beratnya. 4 pasal yang dikenakan itu sudah cukup membawanya minimal 15 tahun penjara. Ya. Kalau misalnya di penjara jangan 15 tahun lah. Karena nanti kena remisi nanti habis. Jadi 10 tahun. Ya bagusan hukuman modern, hukuman mati yang gak ada remisi-remisian tuh. Kalau udah hukuman mati ya udah. Berarti finalnya you mati di penjara gitu. Itulah harapan kita bersama ya terhadap 10 poin penting ya perkembangan kasus Nia Kurniasari. Karena memang kejadian seperti ini memilukan buat keluarga kehilangan, jadi sedih gitu. Sedih ya. Kita aja yang melihatnya aja sedih gitu ya. Apalagi keluarganya. Sampai sini dulu ya buat teman-teman. Mudah-mudahan kasusnya Nia ini ya sesuai harapan keluarga, hukuman seberat-beratnya bagi pelaku ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.